Kami akan tanggapi orang ini. Ini videonya. Kabar gembira kaum muslimin, orang yang sering teriak-teriak Wahabi, sekarang orang ini dicopot dari jabatannya. Kita ini benar-benar bersyukur Pak Juki ini dipecat dari jabatannya. Semoga diganti sama orang yang pemahamannya lebih baik kaum muslimin ya, pemahaman agamanya lebih baik. Seperti Profesor Dr. Ahmad Zahro. Nama channel tersebut yaitu Olive Muslim Channel ya, Olive Muslim Channel. Pemilik akun ini ya kayak hantu. Kalau bagi saya kayak hantu. Dia tidak berani menampakkan dirinya. Alam gaib lah ya. Orang ini sangat senang, sangat bahagia sekali mendengar pencopotan Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Dia bersyukur ya, dia bersyukur. Dan pemilik akun ini adalah Wahabi teman-teman. Jadi pantas dia bersyukur, pantas dia itu bahagia, senang sekali ketika mendengar berita bahwa Haji Marzuki Mustamar dicopot sebagai Ketua PWNU karena dia Wahabi. Kita tahu Al-Mukarram Haji Marzuki Mustamar, beliau itu sangat garang sekali ya membantah pernyataan-pernyataan daripada sutat-sutat Wahabi. Beliau sangat antusias menegakkan dan membela akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Berapa kali ya sutat-sutat Wahabi itu melakukan kebohongan dan kedustaan, dan itu dibongkar oleh Al-Mukarram Haji Marzuki Mustamar. Ya contohnya yaitu Yazid Jawas yang mengatakan setelah ngaji Al-Quran, untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Mushaf untuk apa dicium? Itu dibantah oleh Haji Marzuki Mustamar. Kata Haji Marzuki Mustamar, ayolah gunakan otaknya. Gunakan otaknya. Bagaimana mungkin Nabi itu mau mencium mushaf? Di zaman Nabi dulu itu belum ada mushaf ya. Toh meskipun ada mushaf seumpama, Nabi itu kalau ngaji Al-Quran nggak pakai mushaf. Bagaimana mungkin Nabi akan mencium? Ayo fungsikan otaknya. Itu cerdasnya Al-Mukarram Haji Marzuki Mustamar. Makanya ketika orang ini, pemilik akun YouTube ini tahu bahwa Haji Marzuki Mustamar yang seringkali membantah fatwa-fatwa ngaur daripada sutat-sutat Wahabi, bahwa beliau itu dicopot sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, dia senang sekali. Senang sekali. Sampai-sampai dia jadikan konten. Rasa senangnya sampai-sampai dijadikan konten. Ini akhlak yang luar binasa teman-teman ya. Dia itu gimana ya? Hanya semacam ini dia tertawa. Mendengar pencopotan seperti itu dia girang sekali, bahagia sekali. Dan dia berharap semoga orang-orang seperti Al-Mukarram Haji Marzuki Mustamar ini diganti dengan orang yang lebih luas, lebih baik lagi pemahaman tentang agama Islamnya seperti Profesor Dr. Ahmad Zahro. Kata si pemilik akun Wahabi ini. Padahal kalau dia tahu teman-teman pemikiran daripada Al-Mukarram Profesor Ahmad Zahro, dia akan kaget. Dia akan kaget. Cobalah Anda ketik di YouTube, ketik Salaf vs Salafi, Salaf vs Salafi, Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafidh. Di sana jelas sekali pernyataan daripada Al-Mukarram Profesor Dr. Ahmad Zahro. Jelas sekali. Apa kata beliau? Ini, simak videonya ya, simak videonya. Salafi adalah kelompok anak muda generasi sekarang ini, mereka umumnya berpendapat bahwa yang benar ya mereka, sehingga yang lain-lain ya sering dibid'ahkan, dibid'ah, syirik, kafir dan seterusnya. Allah senior yang ilmunya diakui umat termasuk yang dibid'ahkan. Dalam video itu sangat jelas Profesor Dr. Ahmad Zahro menyatakan Salafi atau yang kita sering sebut Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Salafi itu adalah sekelompok kaum muda atau orang-orang sekarang lah
yang sering merasa dirinya yang paling benar, sehingga orang lain yang berbeda dengan mereka itu dianggap salah, dituduh bid'ah, kafir, bla bla bla. Bahkan ulama-ulama senior itu sering dianggap dan dituduh sebagai pelaku bid'ah oleh Salafi Wahabi ini. Ini pernyataan daripada Profesor Dr. Ahmad Zahro sendiri, ya. Jadi Salafi Wahabi atau Wahabi salah pikir itu sering merasa dirinya itu orang yang paling benar sendiri, sehingga orang yang berbeda dengan mereka dituduh sebagai pelaku bid'ah, sebagai pelaku khurafat dan semacamnya. Ya contohnya tahlilan ini, kalau video panjangnya tahlilan dituduh bid'ah, sesat, apalah. Padahal kalau mereka para Wahabi itu tahu bagaimana pandangan ulama tentang masalah tahlilan, mereka mungkin akan kaget, ya. Ngakunya akan mereka Wahabi itu sebagai pemuja dan pemuji Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam kitabnya yang bernama Ar-Rasailus Syakhsiyah, ia menyatakan, ini pendiri Wahabi menyatakan, wa amma madhabuna fa madhabul Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahli Sunnah. Mazhab kami, kata Muhammad bin Abdul Wahab, mazhab kami adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, imamnya Ahli Sunnah. Dan kalau Wahabi memang ngerti, memang paham, dan mengaku dirinya itu mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ternyata Imam Ahmad bin Hambal sendiri dari sekian banyak kitab-kitab para ulama, di sana dijelaskan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berkata, ketika kalian melewati sebuah pekuburan, maka bacalah suratul Fatihah, bacalah Al-Ikhlas, bacalah Al-Mu'awwidhatain, kemudian jadikan pahala bacaan Al-Quran tersebut untuk penduduk kubur itu, karena pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada penduduk kubur. Dan itulah yang kita sebut dengan tahlilan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit. Dan ternyata dalam mazhab yang diikuti Wahabi, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir akan sampai kepada mayit. Namun sayang, Wahabi yang sekarangan ini keras kepala, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro. Mereka itu sekelompok orang-orang sekarang yang merasa dirinya paling benar, sehingga orang lain yang berbeda dengan mereka dituduh sebagai pelaku bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Kunut subuh dianggap bid'ah, dituduh bid'ah, padahal itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Bukan kaleng-kaleng Imam Asy-Syafi'i itu merupakan ulama mujtahid mutlak mustaqil. Dan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu disunahkan untuk membaca doa kunut subuh. Lagi-lagi oleh sutat-sutat Wahabi atau Wahabi-Wahabi, kunut subuh dituduh sebagai bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terlalu banyak kebohongan-kebohongan sutat-sutat Wahabi yang sudah dibongkar oleh Al-Mukarram Kaji Marzuki Mustamar, sehingga tidak heran bagi kami ketika pemilik akun YouTube Wahabi ini sangat girang, sangat senang, sangat bahagia mendengar pencopotan Kaji Marzuki Mustamar sebagai ketua PWNU Jawa Timur. Ini ya. Ya Allah, cobalah Anda koreksilah fatwa-fatwa yang nyasar, fatwa-fatwa nyeleneh, bahkan kedustaan dan kebohongan yang dilakukan oleh sutat-sutat Wahabi Anda. Ya contohnya Badrus Salam LC Al-Wahabi maupun Farhan Abu Furain Al-Wahabi. Mereka berdua itu berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata mereka berdua, yaitu Badrus Salam LC maupun Farhan Abu Furaihan, Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan atau yang mensunahkan melafadzkan niat. Padahal di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu sendiri, Imam An-Nawawi menganjurkan kita melafadzkan niat. Ini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan saya sudah berikan sebuah sayembara. Siapa yang mampu membela pernyataan atau kebohongan Badrus Salam LC Al-Wahabi maupun Farhan Abu Furaihan, akan kami beri hadiah sebanyak 50 juta. Ngerti ya? Sampai sekarang mereka tidak bisa.
dan tidak akan pernah mampu membela kebohongan, sebab kebohongan itu hanya bisa dibela dengan kebohongan yang berikutnya. Contoh lagi, yang berdusta. Ini Ustadz Wahabi yang berdusta. Zainal Abidin, ia juga melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Dia katakan Imam An-Nawawi, kata Zainal Abidin Al-Wahabi, Imam An-Nawawi itu menganggap bid'ah atau sesat mengusap wajah setelah selesai berdoa. Padahal di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, contoh dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau justru menganjurkan kita, bahkan mengatakan sebagian di antara akhlak, adab, tata krama kita setelah kita selesai berdoa, yaitu mengusap wajah kita dengan kedua telapak tangan kita. Kok bisa Zainal Abidin mengatakan Imam An-Nawawi menganggap bid'ah mengusap wajah setelah selesai berdoa? Ini jelas kebohongan. Ada lagi Ustadz Wahabi yang bernama Abu Haidar As-Sundawi Al-Wahabi yang juga berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Ia katakan Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang keras ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i maupun ulama Syafi'iyah sangat tegas dalam kitab-kitab mereka semua menganjurkan orang yang sedang berziarah kubur agar ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Itulah perbuatan atau sikap daripada Ustadz Wahabi. Kami tidak memanggil Ustadz sengaja, memang kami panggil Ustadz. Apa itu Ustadz? Seorang Ustadz dadakan. Seorang Ustadz dadakan, fatwanya sering berantakan, bahkan berisi kebohongan. Ayolah sadar. Kalau Anda memang pencari kebenaran, ya Pak YouTuber Wahabi itu, ayo bongkar dong kebohongan Ustadz kalian, bongkar. Kasihan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan percaya kepada kedustaan atau kebohongan Ustadz kalian, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika mereka kelak pada hari kiamat, ketika yaumul hisab, mereka akan berhadapan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka akan berhadapan dengan Al-Imam An-Nawawi, mereka akan berhadapan dengan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang sudah berdusta atas nama mereka semua. Bagaimana kira-kira Ustadz Wahabi kalian kalau tidak melakukan sebuah klarifikasi atau permohonan maaf karena sudah melakukan kedustaan di depan publik? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.